Alhamdulillah, tiada kenikmatan yang lebih agung dibandingkan dengan indahnya nikmat hidayah, kebertunjukan kita untuk selalu dekat kepada hukum-hukum Allah, ya, sehingga membuat kita menjadi pribadi yang mudah beribadah dan menjadi pribadi yang berat untuk bermaksiat. Jadi kalau kita pelajari, hidayah itu cirinya dari dua perkara itu, Pak. Mudah beribadah dan berat bermaksiat. Yang pertama, mudah beribadah. Kalau kita belajar, jamaah kaum muslimin yang berbahagia, ada suatu gambaran di mana orang itu dimudahkan Allah untuk beribadah di saat sebenarnya mungkin harusnya dia susah untuk beribadah. Contoh, Ustadz pernah suatu ketika diundang di salah satu daerah di sekitaran Penajam, tapi yang paling pojok, ya, bukan Penajam yang dekat ini, PPU yang agak pojok. Waktu itu kami ceramah di sana. Ketika datang disambut dengan sambutan yang sangat meriah. Jadi subhanallah, ya, sangat meriah. Sampai saya bilang begini, Pak, ini kan saya baru pertama kali datang ke sini. Otomatis teman-teman di sini kan gak ada yang kenal saya, tapi kok nyambutnya sebegini kerennya. Apa jawab mereka? Pak Ustadz, jangan kaget. Kami semua di sini sudah sering dengerin Ustadz, kami sudah biasa ikut kajiannya. Di mana? Melalui BTV, Balikpapan TV, channelnya udah nyampe ke sana. Ya, sampai ke PPU pojok. Ngeri, orang Balikpapan aja nggak pernah nonton BTV, Pak, ya. Jadi luar biasa. Jadi ternyata saya ngetren juga, Pak, di sana terkenal juga gitu, ya. Disambut dengan sukacita dan ngobrolnya udah kayak kenal gitu. Saya bilang, Masya Allah, yang ceramah orangnya di Balikpapan, yang dengerin ada di daerah Penajam pojok dekat-dekat ITC sana. Saya jadi mikir, ya kan, dia harusnya mungkin susah untuk mendapatkan materi dari saya, tapi Allah mudahkan yang ceramah di Balikpapan, tapi di ITC bisa mendengarkan ceramahnya. Ada yang sudah di depan ustadznya itu yang nggak dengerin itu ada, Pak. Berarti belum dapat hidayah. Ya, jadi sibuk bermain HP dan lain sebagainya. Ya, ini kalau kita pelajari, tapi bukan di Asalam loh. Saya nggak ngomong Asalam, ya. Saya cuma ngomong ada. Jadi di mana-mana itu maksudnya. Sehingga jamaah kaum muslimin yang berbahagia, dari situ saya mikir, orang-orang ini harusnya susah mendapatkan ilmu, susah beribadah, tapi dengan hidayah Allah yang jauh terasa dekat. Itu maksudnya begitu. Ya. Nah, sebaliknya ada orang-orang dimudahkan untuk beribadah, tapi ada juga orang yang berat bermaksiat. Kenapa Ustadz bilang berat bermaksiat? Faktanya memang, mohon maaf, Pak, cerita ini mungkin sedikit tidak masuk akal, tapi bisa kita sharing untuk Bapak renungkan. Ya, beberapa bulan yang lalu kan sebenarnya Ustadz sempat masuk penjara, Pak. Mungkin nggak ada yang tahu, ya. Waktu itu ada kajian, saya ngisi ceramah di penjara. Ya kan, masuk penjara. Masa ceramahnya di luar? Ini ngapain nggak sopan, Bapak, ya. Emang Ustadz ngapain di sana? Ngisi ceramah. Lagi ngisi ceramah, hadirin, Masya Allah, ya. Lagi ngisi ceramah, waktu itu subhanallah, ada seorang preman bertatu, kulitnya hitam, celana lepis, gambar tengkorak, rambutnya merah, udah kayak megaloman. Ngeri lah, Pak. Dia datang kepada saya, Pak Ustadz, selesai ceramah boleh nggak saya ngomong pribadi? Oh, nggak apa-apa. Kenapa, Mas? Dia cerita pengalaman tobatnya tadi itu. Saya dapat ilmu, Pak. Ya Allah, keren. Kenapa? Jadi gini, salah satu cerita taubatnya itu yang membuat saya kagum adalah ternyata dia ini dulu adalah pelanggan, ya, member platinum di salah satu hiburan, adalah di salah satu lokalisasi, ya. Saya nggak bisa sebutin namanya karena ini live streaming. Inisialnya Manggarsari. Jadi teman-teman yang berbahagia, jadi dia itu apa istilahnya, pelanggan tetap lah di sana. Nah, habis semalaman mabuk, bapak-bapak yang berbahagia, kemudian ya kurang lebih jam-jam 4 subuh, dia pun akhirnya mabuk, berzina, memanggil pelacur, membayarnya, dan sudah di dalam kamar. Dia cerita begitu, lempeng aja dia cerita. Saya udah, dalam tanda kata, udah ready stock begitu, ya. Udah siap untuk berhubungan, kamar terkunci, sudah nggak ada yang menghalangi saya dengan dia, Pak Ustadz, selain Allah. Apa yang terjadi? Saya mendengarkan adzan subuh. Allahu Akbar, Allahu
Akbar. Ustaz tahu adzan itu membuat saya merinding. Kenapa? Suaranya itu mirip dengan suara anak saya yang kecil, Pak Ustadz. Sekedar tambahan info, Ustadz, saya ini preman, saya ini busuk, saya ini kotor. Tapi anak saya itu ada satu yang masih kecil, doyannya ke TPA. Saya bilang, nak, ngapain sih kamu ke TPA itu? Orang kamu nanti pintar ngaji juga nggak bisa apa-apa aja, nggak kaya juga. Kata anaknya begini, ini cerita dia. Anak saya bilang, ayah, aku mungkin nggak akan kaya dengan aku pintar ngaji. Aku nggak akan kaya dengan menghafal Quran, tapi mohon maaf ayah, aku pengen menghafal Quran bukan untuk diriku. Aku ingin menghafal Quran untuk diri ayah. Aku ingin sekali menggunakan mahkota hijau sebagaimana yang dijanjikan oleh Ustadz. Dibacakan hadisnya, waktu itu kata Ustadz ingin memasangkan mahkota hijau itu di atas kepala ayah. Tapi aku ingin ngapalin Quran terus, cuman aku bingung nanti kalau ayah tidak ada di surga. Aku memasang ini kepalanya, mahkotanya aku letakkan di kepala yang mana. Itu majleb banget bagi saya Pak Ustadz. Nah anak saya itu pinter adzan. Nah adzannya mirip kayak adzan anak tadi. Di lokalisasi Manggarsari itu kan depan gerbangnya pas, itu ada masjid Pak, yang sebelah kanan itu Pak. Pura-pura nggak tahu dia. Halah potonganmu Pak. Makin mencurigakan Bapak pura-pura nggak tahu. Jadi subhanallah hadirin, di masjid itu Pak Ustadz terdengar adzan. Di dunia ini mungkin pecah rekor. Sayalah orang pertama kali yang bertobat di lokalisasi. Jadi ketika itu badan saya dengar adzan tuh merinding, keringet dingin, seakan-akan anak saya ada di samping saya Pak Ustadz. Subhanallah, teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keringet dingin bergetar tangan saya Pak Ustadz. Bibir pecah-pecah, tenggorokan kering, susah buang air besar. Itu panas dalam itu ya. Saya udah nggak bisa apa-apa lagi, nggak punya tenaga lagi. Saya bilang, Mbak, kamu keluar, ini bayaranmu, aku bayar, pergi. Di dunia pertama kali ada orang sholat taubat di dalam kamar lokalisasi saya Pak Ustadz. Coba bayangin Pak ya, ini taubat nasuhannya, walaupun akhirnya dia berurusan dengan polisi dan akhirnya harus mempertanggungjawabkan. Artinya dosanya ini sebelum dia taubat, tapi dia mempertanggungjawabkannya setelah dia bertaubat. Yang sabar, inilah yang terbaik dari Allah. Jangan takut dengan penjara. Imam Ahmad bin Hanbal di penjara jadi pemimpin. Syekh Ibn Taimiyah di penjara jadi pemimpin. Ya, beda orang zaman sekarang jadi pemimpin baru di penjara ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, insya Allah kamu menjadi salah satu pemimpin. Namanya itu apa gitu aneh, saya ganti jadi Umar. Ya, supaya menggambarkan sebagai seorang Umar bin Khattab yang bergelimangan dengan dosa, yang akhirnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah konsep hidayah. Hidayah itu kayak tadi itu Pak, kebertunjukan orang, mohon maaf ya, ibadah jadi mudah, maksiat jadi berat. Orang di PPU pojok bisa dengerin ceramah, padahal itu berat jadi mudah. Orang ini sudah berzina, perempuannya di depan mata, tapi nggak jadi berzina, karena hidayah yang diberikan Allah kepadanya. Dan hidayah ini murni menjadi milik Allah. Ya makanya jauhi kemaksiatan apapun bentuk jenisnya. Apapun bentuk jenisnya. Dan jangan pernah meremehkan kemaksiatan. Kita itu Pak punya penyakit apa? Tahawun. Suka meremehkan kemaksiatan. Dalilnya apa? Alah itu loh cuman dosa kecil. Makanya kata para ulama salafun sholih, mereka berkata apa? Kata mereka, la tandur ila sigharil maksiyah. Jangan kau lihat pada kecilnya maksiatmu, walakin indur ila man asaita. Lihatlah kepada siapa engkau bermaksiat. Jadi jangan lihat kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa engkau bermaksiat. Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya dulu itu ada ucapan yang indah dari Imam Ghazali ketika Imam Ghazali berkata kepada muridnya sebuah kalimat yang membuat murid-murid ini jadi merinding dengarnya. Kau boleh berzina. Hah? Betul Imam? Betul. Kau boleh mabuk? Kalian boleh berzina, kalian boleh mabuk, kalian boleh berjudi. Semuanya halal. Tentu muridnya terbelalak matanya. Yang betul Tuan Guru, yang benar Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, betul. Syaratnya satu aja. Tidak apa-apa, syarat apapun. Bayar 100 juta. Apapun, saya siap Imam. Yang penting semuanya halal. Kata Imam Ghazali, syaratnya satu saja. Teman-teman, apa syaratnya? Syaratnya kamu cari tempat maksiat yang kira-kira Allah nggak bisa ngelihat kamu.
Terdiam muridnya Pak. Kayak bapak gini terdiam. Ini karena ngantuk, ini bukan karena terkesima. Ini betul-betul kaget ya Allah, terdiam. Ya, bagaimana kita bermaksiat? Wa huwal latiful khabir. Dialah zat yang latif lembut, khabir maha meneliti. Wa huwas samiul basir. Sedangkan dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Makanya saya sering bilang tadi itu, ya, jangan lihat pada maksiatnya, kecilnya maksiat, tapi engkau sedang berdosa kepada zat yang maha besar. Dialah Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Maka jauhi kemaksiatan. Nah, kerennya Allah, hebatnya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan efek pada setiap kemaksiatan. Oh iya Pak, hati-hati ini ya. Ada efek namanya efek maksiat non dosa. Kalau dosa kita bahas kepanjangan. Setiap kemaksiatan pasti ada dosanya. Satu. Tetapi hebatnya Allah, Allah ternyata memberi efek itu sampai mengarah pada arah yang berkaitan dengan apa Pak? Berkaitan dengan yang di dunia. Loh, mohon maaf bapak-bapak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa efeknya Pak Ustadz daripada kemaksiatan? Yang pertama adalah maksiat menambah dedel daripada yang namanya kebodohan. Pasti bapak bingung kan? Apa hubungannya maksiat dengan IQ Pak Ustadz? Loh, mohon maaf Pak. Dulu ada seorang ulama namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Ada lagi ulama namanya Muhammad bin Idris. Kalau Imam Syafi'i pasti kenal. Muhammad bin Idris kenal Pak ya? Siapa? Imam Syafi'i. Lihat, bingung dia, bingung. Muhammad bin Idris itu nama Imam Syafi'i. Syafi'i itu kakek datuknya Rasulullah. Maaf, kakek datuknya Imam Muhammad bin Idris. Namanya Syafi'. Makanya beliau dijuluki Asy-Syafi'i. Begitu. Ya, kadang-kadang ulama itu di belakang nama kakeknya. Ada juga nama bapaknya Al-Hambali, namanya Ahmad bin Hambal. Ada juga yang menggunakan nama tempat tinggalnya Al-Jawi, ya, Yasin Al-Padani, itu Padang, ulama besar di Makkah Al-Mukarramah. Syekh Al-Minangkabawi, ya, Al-Balik Babani, ya, Balikpapan. Orang Arab tidak bisa ngomong P, ngomongnya B. Orang Arab begitu. Panasonic, Panasonic, begitu ya. Panasonic, Panasonic. Nah, ini bapak-bapak yang berbahagia itu bisa. Atau kadang di belakang diberi nama gelar dari pekerjaannya. Al-Imam Al-Mawardi. Mawardi itu apa? Ma, air, wardi, mawar. Karena beliau penjual air mawar. Ada juga yang diambil dari sejarah cerita masa lalunya. Al-Imam Al-Aswam. Aswam itu apa? Budak. Kenapa beliau disebut budak? Ini bukan penghinaan, ini kemuliaan. Beliau itu penjual makanan, datang perempuan cantik banget. Cantik banget. Nah, perempuan yang cantik begini ini kentut. Gimana coba auranya waktu itu, Pak? Mohon maaf ya, kalau bapak kentut sih tidak ada urusan. Wajah-wajah begini mau kentut kayak mau apa terserah. Tapi ini wajah cantik, auranya wibawa, kentut. Akhirnya waktu itu beliau malu. Imam, berapa harganya? Kata Imam, aku nggak dengar katanya. Perempuan tuh dalam hati tersenyum. Yes, berarti kentutku pun tidak didengar tadi itu. Makanya beliau akhirnya dijuluki sebagai Al-Aswam. Ada juga namanya Imam Al-Qafal. Qafal itu yang terkunci otaknya, bodoh. Kenapa beliau dijulukin Al-Qafal? Beliau dulu mencari ilmu 7 tahun, menghafalkan Al-Fatihah aja masih kesusahan, saking bodohnya. Ya, pulang-pulang apa yang terjadi hadirin? Dianya udah nggak kuat lagi belajar, mampir di sebuah gubuk. Di gubuk itu ada batu sungai, tertetes air hujan. Dia mikir sambil nungguin hujan, ya Allah, batu sungai ini batu yang kuat. Dipukul pakai palunya patah, batunya gagah. Ditetesin air hujan bisa melengkung. Allah, apalagi otakku tidak sekeras batu ini. Hidayah Allah tidak selemah air ini. Tapi kalau air saja yang lemah bisa membolongi batu, apalagi hidayah Allah. Dari situ akhirnya dia bertobat. Dia balik lagi ke pesantren dan jadi seorang ulama besar. Gitu Pak. Jadi banyak ya teman-teman yang berbahagia. Al-Imam As-Susu Beruangi. Itu karena setiap pengajian dikasih susu beruang.
Ya, tapi di sini tidak ada. Cukup teh hangat saja, lebih murah. Ya, jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i ini, Pak, umur 7 tahun sudah hafal Quran di luar kepala. Sama kayak bapak-bapak ini, di luar kepala. Karena nggak pernah masuk, di luar terus hafalannya. Imam Syafi'i 7 tahun hafal Quran, 10 tahun hafal kitab Imam Malik, kitab hadis pertama Al-Imam Malik Al-Muwatta. Ya, jadi hafal Muwatta umur 10 tahun. Ada yang tanya, Imam Syafi'i kenapa tidak hafal Bukhari Muslim? Karena Bukhari Muslimnya belum lahir, Babang. Iya, duluan Imam Syafi'i, Bukhari Muslim itu di bawah. Nah, makanya beliau menghafalkan Muwatta umur 10 tahun, 15 tahun Imam Syafi'i sudah menjadi mufti. Ya Allah, ya, lihat Pak, luar biasa. Suatu ketika Imam Syafi'i itu mengeluh tentang buruknya hafalan beliau. Jadi beliau akhirnya mengeluh kepada gurunya. Guru beliau itu namanya Syekh Waqi. Syakautu ilang Waqin su'a khifdi. Aku mengeluh kepada Syekh Waqi tentang lemahnya hafalanku. Jadi teman-teman yang berbahagia tahu aja, jadi ada backsoundnya ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, tadi ngomong apa jadi bingung saya Pak. Syekh Waqi itu gurunya Imam Syafi'i. Waktu Ustadz berangkat ke Mesir, alhamdulillah Pak, sampai di Mesir, yang terbesit dalam pikiran saya pertama kali ingin mengunjungi makam Imam Syafi'i. Itu ada namanya Turbah Syafi'i, kampung namanya Turbah Syafi'i. Turbah itu tanah, Syafi'i itu Syafi'i, tanah Imam Syafi'i. Sebelum masuk ke komplek pemakaman Imam Syafi'i ada kuburan kecil, nggak terlalu terawat. Saya tanya siapa itu, kuburannya Syekh Waqi. Langsung teringat saya dengan syair ini, syakautu ila waqi'in su'a hifdi. Aku mengeluh kepada Syekh Waqi tentang lemahnya hafalanku. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Syekh Waqi memberi nasihat kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan. Coba lihat. Wa akhbarani bi annal ilma nurun. Beliau mengabari kepada kami bahwa ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yahdi lil 'asi, dan hidayah Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat kepadanya. Jadi artinya ini nasihat dari Syekh Waqi kepada Imam Syafi'i. Ya, artinya dengan melakukan kemaksiatan, otak kita nggak akan secerdas dari yang kita bayangkan, Pak. Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah, nggak usah jauh-jauh lah ngomongin Imam Syafi'i. Saya pribadi, waktu di Yaman, potensi maksiat kita kecil. Jangankan ngelihat aurat, Pak, ngelihat muka perempuan aja nggak pernah. Lihat muka perempuan saja nggak pernah. Bukan karena keimanan, tapi karena tidak ada yang dilihat. Ya, di Yaman 5 tahun, tidak pernah melihat mukanya perempuan orang Yaman. Ya, tapi di Balikpapan, di Madinatul Iman, ku bela, ku bangun, ku jaga. Beruang madu Persiba, degradasi Liga 2. Sebelum berangkat pengajian, baca ayat Quran 1 lembar. Sholat 2 rakaat. Berangkat dengan hati yang suci, naik mobil. Depan gesekan ATM kelihatan, kanan ketek ada, kiri paha kebuka. Pakai mobil saya kan agak rendah, brio kan pendek. Kadang-kadang tinggian motor, perempuan naik motor pahanya kebuka, pas depan mata saya sejajar begini, Pak. Jadi teman-teman yang berbahagia, ini kan jadi bingung. Dilihat dosa, enggak dilihat sayang, mubazir. Jadi teman-teman yang berbahagia, pulang dari Yaman hafalan Quran udah kenceng, Pak. Alhamdulillah, sampai Indonesia 5 juz hilang. Melihat pramugari, pakai pramugarinya pesawat Emirat, beda. Apakah naik Lion, beda. Ini Emirat, ini ngeri, Pak. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ala kulli hal, itu tadi, Pak. Beda cara ngapalin Quran di sana dengan di sini. Beda, Pak.
Makanya jamaah kaum muslimin, ternyata maksiat itulah yang membuat kita dedel. Ulama zaman dulu, Masya Allah Pak, Imam Bukhari apal ratusan ribu, bahkan konon jutaan hadis beserta dengan sanadnya. Kalau apal hadis aja, saya masih nggak terlalu kaget Pak. Sanad, Bapak tahu sanad? Anak kecil itu kalau mau menjelang dewasa harus disanad. Ya, jadi bapak-bapak yang berbahagia, saya paling sebel nyeramain orang kayak gini, antara ada dan tiada deh. Pak, tahu ya sanad? Sanad itu rentetan. Hadis ini diriwayatkan dari Ahmad, Ahmad dari Umar, Umar dari Zaid, Zaid dari ini dari ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya sanad. Dan itu dihafal. Loh, satu hadis saja Pak, itu kadang-kadang memiliki sampai 10, 9, 7, 8 sanad. Dan itu dihafal oleh para ulama. Menurut kita nggak masuk akal. Tetapi ternyata menurut daripada sejarah ulama kita biasa yang seperti itu. Imam Syafi'i itu umur 10 tahun udah hafal Muwatta. Muwatta itu tebalnya segini. Hadis itu 7 tahun udah hafal Quran. Itu tidak masuk akal. Tapi begitulah, karena kemaksiatan yang dulu tipis berbanding sekarang. Makanya kalau kita bandingkan hafalan orang dulu dengan sekarang jauh banget Pak. Kenapa Pak Ustadz? Ya tadi itu yang Ustadz bilang, kemaksiatan itu ternyata efeknya membuat otak kita menjadi dedel. Ya, itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, efek dari maksiat adalah sebab terhilangnya rezeki. Pak Ustadz, kenapa rezekiku ini seret Pak Ustadz? Kamu kurang ikhtiar. Ya, jangan nyalakan Tuhan dulu, ikhtiar dulu. Jualan salumi, nggak laku Pak Ustadz. Ya iyalah, udah banyak orang jual salumi. Buat salumi yang berbeda. Salumi surprise. Gimana tuh Pak Ustadz? Dalamnya kasih kejutan. Ada isi keju, ada isi telur puyuh, ada isi lombok yang pedas. Jadi kejutan. Ada isi kerikil, gigi patah itu Pak. Kalau perlu isi kupon berhadiah umroh gratis via Abu Tur Travel. Begitu. Udah tutup Pak ya. Jadi jamaah kaum muslimin yang berbahagia, orang tuh kadang-kadang nyalain Tuhan. Aku jual salumi nggak laku, ini karena banyak orang yang jual salumi. Lah kalau pikiranmu begitu, mau jualan apapun pasti ada saingannya Pak. Ya iyalah, ikhtiar yang beda. Ya, memberikan sesuatu yang berbeda itu ikhtiar. Aku udah ikhtiar Pak Ustadz, tapi tetap aja juga nggak sukses. Berarti kamu kurang doa. Kamu kurang doa. Doa sama Allah, minta. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Kalau hambamu bertanya aku di mana, katakan Muhammad, hambaku bertanya aku di mana, katakan fa inni qarib, aku dekat dengan mereka. Aku mengabulkan semua yang mereka minta, asalkan mereka mau minta kepada aku, bukan minta kepada dukun, bukan minta kepada batu, bukan minta kepada pohon, tapi dia minta sama aku. Aku dekat dengan mereka. Fal yastajibuli, maka minta apapun aku kabulkan permintaan Allah. Ya. Pak Ustadz, sudah doa, sudah ikhtiar, masih juga tidak bagus. Berarti kau punya dosa. Berarti kau menyimpan dosa. Ya, dalam An-Nahl 97 Allah katakan, man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun, siapapun yang beramal soleh dari laki maupun perempuan sedangkan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan memberikan kehidupan yang baik untuk mereka. Allah diberikan kehidupan yang baik, bukan kami masukkan surga, bukan kami beri pahala, kami berikan kehidupan yang baik. Jadi di dunianya saja sudah Allah enakkan. Tepat ya, jangan nyimpen dosa, banyak taubat kepada Allah. Yang ketiga, efek dari maksiat adalah sebab terhalangnya sebuah ketaatan. Gini Pak, saya kasih ini rumus kehidupan. Sebelah sini ada maksiat, sebelah sini ada dosa. Dengan kodrat Allah, saya ulangi, sebelah sini ada maksiat, sebelah sini ada ibadah. Dengan kodrat Allah, Allah meletakkan kenikmatan pada maksiat. Oh, kita nggak mengingkari zina itu nikmat,
Kita nggak mengingkari mabuk itu nikmat. Kita nggak mengingkari khamr itu nikmat. Mabuk itu nikmat. Judi ada challenge, ngeri Pak. Ya, berzina, berselingkuh itu ada apa namanya itu ya, memancing adrenalin. Berbeda. Ini jangan dibayangin Pak, saya cuma cerita aja. Ya, jadi maksiat itu ada nikmatnya. Tapi mohon maaf, ibadah dengan kodrat Allah juga diberi nikmat di dalamnya. Kasih Allah nikmat di dalamnya. Dan dari kebesaran tanda-tanda Allah, Allah menciptakan dua nikmat ini nggak pernah bersatu dalam satu hati. Orang yang biasa menikmati ibadah tidak mungkin bisa menikmati maksiat. Dan orang yang bisa merasakan nikmatnya maksiat demi Allah tidak mungkin bisa merasakan nikmatnya ibadah. Oh iya Pak, ini Bapak kayak begini ada di sini. Kenapa? Karena Bapak merasa nikmat duduk di majelis ilmu. Ini bagi orang yang nggak pernah ikut majelis ilmu di luar, pasti mereka mikir, itu loh orang assalam, itu loh kurang kerjaan. Habis sisa ngapain duduk-duduk di situ hujan-hujan. Ini malam kayak gini, ini paling enak duduk di rumah, makan bakso yang panas, kasih saus sambal yang pedas, peras jeruk nipis yang kecut, itu segernya Pak. Di mulut, aduh, kerupuknya kerupuk unyil, minumnya es degan, makannya di pinggir pantai, kena tsunami meninggal dunia. Ya, jadi bapak-bapak yang berbahagia ini paling asik begini. Orang di luar pasti bilang tindakan kita ini bodoh. Kenapa? Dia nggak akan tahu nikmatnya duduk di majelis ilmu, duduk di masjid kayak begini nih, nikmat. Apalagi habis isya kena AC pas depan kepala, bes, nikmatnya. Ngantuk, ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, nggak bisa dinikmati. Perempuan yang berjilbab nggak akan bisa menikmati rambut pirang yang dihampas-hampaskan itu, nggak akan bisa dinikmati. Ya. Sehingga teman-teman yang dirahmati Allah, itu kodrat Allah. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri, wa inna min alamati qabulil hasanah, tanda-tanda diterimanya sebuah perilaku itu, diterima amal solehmu, adalah fi'lul hasanah, mengerjakan kebaikan. Jadi Bapak ngaji, habis ngaji pengen ngaji lagi, enak banget ngaji, pengen ngaji lagi, pengen tilawah lagi. Itu berarti amal soleh yang pertama diterima Allah, menimbulkan efek Bapak pengen melakukan amal soleh itu di waktu berikutnya. Paham ya? Salat tahajud, cobain aja 2 rakaat. Ternyata tahajud ini adem di hati Pak Ustadz. Besok saya mau lagi, lebih kenceng 4 rakaat, lebih kenceng 6 rakaat, lebih kenceng lagi sampai 8 rakaat, ditambah witir 3 rakaat, sempurna tahajudnya. Tuh maksudnya begitu Pak. Ya, luar biasa. Dan tanda daripada hukuman sebuah kemaksiatan itu kita akan melanjutkan kemaksiatan berikutnya. Jadi sebenarnya ibadah itu candu. Mirip kayak narkoba. Tahu narkoba ya? Narkoba itu bahasa Arab, nar, api, koba. Berani kau koba, kau masuk nar, masuk api. Begitu. Jangan koba-koba. Keren nggak? Itu analisis Ustadz itu. Dan tidak ada Ustadz lain yang tahu tentang itu. Ya. Jadi teman-teman, orang beribadah itu kayak gitu. Ngaji itu Pak, ngapalin Quran itu berat karena Bapak belum memulai. Kalau Bapak berani mulai ngapalin Quran, nanti kecanduan. Yakin, aku yakin. Ya, Bapak ngerasa tahajud itu berat karena belum biasa. Tapi kalau Bapak sudah biasakan, itu akan menjadi kenikmatan. Ya, diawali dari mencoba. Dari coba terbiasa. Dari terbiasa jatuh cinta. Dari cinta istiqomah. Pada saat istiqomah, Bapak merasakan ibadah itu bukan kewajiban, tapi ibadah itu menjadi kebutuhan. Itulah puncak keimanan tertinggi seorang manusia. Begitu pula maksiat, awalnya takut, akhirnya terbiasa, akhirnya menikmati, akhirnya bahkan membanggakan maksiat. Banyak kan orang bangga maksiat. Iya, perempuan berjilbab, joget-joget, megol-megol di dalam masjid, lagi viral itu. Ya, TikTok. Di dalam masjid, berjilbab, joget-joget erotis. Jadi teman-teman dia banggakan, dia tonton. Bahkan teman-temannya ketika nyuting ketawa ngakak-ngakak, wah kakak-kakak begitu. Itu namanya mujahirah, dosa yang dibanggakan. Gak akan diterima Allah taubatnya kecuali dia betul-betul kembali kepada Allah. Baik, yang keempat atau yang terakhir adalah sebab timbulnya permusuhan. Walladzi nafsi Muhammadin biyadi, demi zat yang aku Muhammad ada di dalam genggaman tangannya. Matuwaddusnan, tidaklah dua orang itu saling mencintai, fafurriqa bainahuma,
kemudian Allah pisahkan di antara keduanya, illa bidzambin yuhditsuhu ahaduhuma, kecuali karena dosa yang pernah dilakukan oleh salah satunya. Semua maksiat, pegang mulut saya ini Pak, semua maksiat pasti menimbulkan efek perpecahan. Cari aja maksiat yang kira-kira tidak menimbulkan efek perpecahan. Orang berzina, berapa banyak orang bunuh-bunuhan karena cemburu perselingkuhan. Apalagi, sebutin. Mabuk pasti menimbulkan perkelahian. Apa? Berjudi. Mana ada orang judi sopan? Judi, berapa tuh? Habis kau? Kurang ajar, nipu, curang. Tidak ada orang berjudi itu sopan. Monggo dipun pundut judinipun nggih matur suwun, mugi-mugi judinipun barokah. Amin ya Allah. Enggak ada. Enggak ada, Pak. Orang menikah sopan, Pak. Orang menikah sopan, lihat pembawa acaranya kalau acara menikah. Pernah ngelihat orang berzina sopan? Baiklah, sebelum kita ngonoan, kita mulai ngonoan kita ini dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah. Semoga ngonoan ini dalam perlindungan Allah. Enggak ada. Kok kasar semuanya? Apalagi narkoba, bunuh-bunuhan, kelahi. Enggak ada. Maksiat menimbulkan persatuan. Ibadah enggak ada menimbulkan perpecahan. Kalau ada orang ibadah malah pecah belah, itu berarti ada yang error ibadahnya. Makanya kemarin saya ditanya, Pak Ustadz, apa tanggapan antum? Ada teman saya itu mentakdir antum, Pak Ustadz. Katanya antum itu bukan Ustadz sunnah. Tidak apa-apa. Saya Ustadz makruh juga nggak apa-apa. Cuman yang perlu kamu ambil pelajarannya apa? Satu, dulu sahabat Nabi Muhammad SAW itu kasar, dapat hidayah, ikut taklim bersama Rasul, jadi lembut. Sekarang belum hijrah, lembut. Hijrah ketemu guru ikut taklim jadi kasar. Berarti ada yang masalah dalam taklim itu. Ya, ada yang masalah dalam taklim itu. Ketika ia mencetak dirimu menjadi orang yang merasa paling benar dan merasa orang lain pasti salah, itulah wala tuzakku anfusakum, kata Allah, janganlah engkau mensucikan dirimu, merasa sok suci dengan apa yang dimiliki. Ya, selama ini sudut pandang para ulama nggak usah ngotot, santuy aja. Ya, ini yang terjadi kan enggak? Masya Allah, luar biasa. Ibadah itu mempersatukan. Saya tuh kasihan, di masjid kelahi terus kerjaannya, di masjid kelahi terus kerjaannya. Uniknya kalau di lapangan futsal bisa akur. Apa perlu kita sholatnya di lapangan futsal aja, Pak? Iya kan? Jadi aneh, kita ini sekarang ini lucu. Orang Islam ini, Masya Allah. Saya bilang, tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW merasa lebih sunnah. Saya tantang, carikan di kitab klasik, ulama mengatakan aku lebih sunnah dari dia. Yang ada tuh begini, ulama zaman dulu nih, ini dengerin ulama zaman dulu. Pendapat A mengatakan kunut itu adalah sunnah abad. Ini pendapatnya Imam Syafi'i dan pendapatnya Imam Malik, dalilnya bla 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 bla. Pendapat B mengatakan kunut itu tidak ada. Itu pendapatnya Abu Hanifah dan pendapatnya Ahmad bin Hambal, dalilnya bla 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 bla. Menurut pendapat saya, yang lebih roji adalah pendapat A, B, C, bla 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 bla, dikarenakan dalilnya bla 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 bla. Menurut pendapat saya, yang lebih roji atau yang lebih kuat, yang lebih muktamad, bisa dipegang, yang lebih dekat pada kebenaran dalil, begitu. Nggak ada yang lebih sunnah, nggak ada, Pak. Jadi teman-teman yang berbahagia, kalimatnya itu yang lebih dekat pada kebenaran. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bahkan beberapa ulama itu saking sopannya, pendapat yang benar adalah pendapat yang A, tetapi semoga pendapat B mendapatkan satu nilai pahala. Kenapa Rasulullah bersabda, barang siapa beristihad kemudian dia benar, dia dapat 2 pahala. Mulai jatuh emosi nih, Pak, jangan macam-macam ya. Saya tidak pakai mukul aja jatuh loh, hati-hati loh ya. Bapak bisa saya pukul dari sini, terbangun betul Bapak ya. Jadi teman-teman, kalau dia benar dapat 2 pahala, kalau dia salah dapat 1 pahala. Itulah yang disebut dengan ijtihad. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan jauhi maksiat, bahkan sampai menyebabkan perpecahan di antara umat itu karena kemaksiatan yang dilakukan umat Islam di akhir zaman. Semoga ini bisa menjadi motivasi untuk kita bersama dan dijadikan sebagai pembelajaran untuk kita bersama.